Bulan lalu saya share tentang apakah kita yakin bahwa kita anak Tuhan. Dan apa tanda-tandanya anak Tuhan. Maksudnya cuma dua, melakukan kebenaran dan mengasihi. Ya, itu yang paling penting. Nah, saya melihat apa itu sekarang doanya saya mau mengajarkan tentang kasih. Tapi I don't know, just kemarin ya, atau kemarin dulu. Iya, kemarin. Toto saya terbeban sekali dengan pertobatan. Jadi sebab saya melihat jemaat zaman dulu, jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan mereka, itu kok kita bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang, kayaknya udah beda. Ya, kita itu udah kebanyakan, I don't know, pokoknya jadi prinsip-prinsip dasar itu banyak yang luntur di kita ya sekarang. Jadi coba sekarang kita lihat Matius 4:17. Siapa yang mau baca? Sejak waktu itulah Iya benar. Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, ini kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai mewartakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Amin. Jadi kerajaan sorga itu adalah, atau kerajaan Allah, nanti di bawahnya di Matius 4:23, tolong baca. Ya. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oke. Ya, sampai situ aja. Ini dikatakan memberitakan Injil apa? Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ya, bukan Injil keselamatan. Biasanya kan kita selalu dengarnya Yesus membawa keselamatan, pengampunan dosa. Tapi di sini tadi dia bilang kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sering pemakaiannya dibolak-balik ya. Jadi di sini dia bilang apa itu, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Jadi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan di mana Allah adalah rajanya, penguasa tertinggi ya. Itu kerajaan Allah ya. Nah, apa itu? Sudah kita lihat itu, jadi kita lihat ya, dia kata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan? Jadi esensi, jadi intisari dari pertobatan itu apa? Emang kita banyak udah mendengar arti pertobatan itu change of mind, itu dari kata ininya ya, aslinya. Metanoia. Wah, sih lebih keren ya. Enggak. Tolong. Ya, tapi itu kan change of mind ya. Itu cuma kayak saduran arti ya. Tapi intisari dari pertobatan itu apa? Sesudah kita baca ini, bahwa artinya tuh pergantian pemerintahan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu dulu yang jadi raja itu siapa? Kan, ya sebelum kita terima Tuhan, either iblis atau diri sendiri. Ya, tapi sekarang itu mesti diganti, nggak diri sendiri, nggak iblis, tapi sekarang Tuhan yang jadi raja dalam kehidupan kita. Sekarang artinya Tuhan itu apa? Waktu itu saya udah bilang kan, artinya Tuhan itu apa? Atau raja, ya, ya pegang otoritas setinggi. Kalau Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan, di mana Dia layak mendapatkan pengabdian kita. Kita harus takluk kepadanya. Dan ini yang saya bilang, kita tunduk dan kita taat. Perlu dua-duanya, nggak cuma satu. Tahu kan bedanya tunduk sama taat? Waktu itu saya udah beda tunduk sama taat. Tahu? Oke, kalau tunduk itu sikap hati. Taat perbuatan, ya. Makanya kalau kita lihat ke 10 perintah Allah, dimulai dan diakhiri dengan sikap hati. Jangan menyembah, jangan iri hati. Tapi tengah-tengahnya itu perbuatan, ketaatan. Yang jangan bohong,
mesti menghormati orang tua, itu semua perbuatan. Tapi jadi Tuhan itu semua perbuatan 8 diapit dengan hati, sikap hati. Ya, jadi kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan ya. Nah, sekarang kita melihat, jadi apakah kita itu mengerti hal itu enggak? Jadi banyak orang zaman sekarang mikir, oh kok tobat itu apa? Oh udah tobat, udah nyesel, udah ngaku, udah nggak merokok, sekarang ke gereja, sekarang segala macam. Kayaknya dulu saya jahat, sekarang saya udah nggak jahat. Tapi itu masih nggak ininya. Yang benar itu menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di hati kita, ya, di kehidupan kita. Itu pertobatan. Makanya sekarang orang Kristen tuh pada luntur. Sebab dia ngakunya, oh ya dia ke gereja rajin. Tapi dia nggak tunduk sama taat kepada Tuhan. Maunya sendiri apa yang dia kepingin. Ya kan? Masih berbuat yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dibilang, jangan menghakimi. Waduh, menghakimi kanan, menghakimi kiri. Tapi dia udah ke gereja gitu. It's not. Tuhan maunya apa? Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan ya. Jadi itu tuh yang paling penting. Makanya sekarang keadaan gereja tuh udah luntur, nggak kayak mula-mula, sebab mereka nggak mengerti akan itu. Mereka sangka tobat sekali kita minta ampun, kita dibaptis, that's it. Nah, terus mereka bilang, once saved, always saved. Itu urusan itu panjang, jadi di mana-mana itu. Not so long ago pernah diajari di gereja tuh. Hah? Not so long ago pernah si Hana ngocek begitu. Oke sih. I'm a good listener, okay? Biar kamu merem-merem lihat pun kamu ikut listener. Oke. I know itu tapi emang benar ya, dalam firman Tuhan itu banyak yang malah yang tinggi-tinggi, PhD ngotot yang pre-tribulation, post-tribulation, banyak yang nggak setuju. Tapi orang bilang asal kita yang penting kita mesti setuju bahwa Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, itu yang penting. Kalau yang urusan gini emang orang pikirannya suka I have my own opinion, somebody have their own opinion ya. Oke, jadi sekarang kita lihat, jadi ingat ya, esensi, jadi pokok dari pertobatan itu bukannya nyesel. Sekarang iya udah ganti, bagus sih udah ganti, itu termasuk salah satu buah. Tapi arti yang sesungguhnya menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Ya? Oke, sekarang apa itu? Kita coba buka Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Terus. Enggak, stop situ aja. Jadi di sini kita lihat orang dulu bilang Yesus datang ke dunia untuk mengampuni. Benar. Tapi kok di sini dengan jelas supaya ia menjadi Tuhan. Ya kan? Di sini jelas sekali kan? Itulah sebab Kristus telah mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan ya. Jadi di sini jelas sekali ditulis gitu. Nah, sekarang apa artinya dosa? Jadi kalau kita itu tidak takluk kepada Tuhan, ini kan tadi kita bilang kita pertobatan menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita itu artinya kita harus takluk kepada atau tunduk dan taat kepada Tuhan ya. Itu kan artinya tadi. Jadi sekarang dosa itu adalah bahwa kita tidak takluk kepada Tuhan. Ya. Di 1 Yohanes, gak usah dari ini kan kalian bisa Melanggar perintahnya Tuhan. di 1 Yohanes 3:4. Yes. Ya, jadi tadi dibilang kerajaan Allah. Dalam kerajaan selalu ada hukum. Jadi pelanggaran akan hukum Allah, ya. Jadi kalau kita tuh melanggar hukum Allah, kita berdosa.
Ya. Sekarang dosa itu ada berapa macam? Itu yang kayaknya saya kalau bikin ini boleh ditas lagi ya bulan depannya. Ya, kan waktu itu saya udah bilang dosa itu ada berapa macam? Ingat? Ada 3 macam ya. Dosa commission yang melakukan perbuatan dengan perbuatan. Dosa omission itu di Yakobus 4:17 ada orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu omission, tidak melakukan. Dan yang ketiga iniquity. Ya, itu bulan lalu saya sudah jelaskan. Jadi kita tuh mesti tahu, nggak kalau kita berbuat baru kita berdosa. Kadang-kadang dengan tidak berbuat kita juga berdosa. Pokoknya kita tidak takluk pada perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Itu kita udah berdosa. Makanya kalau orang bilang missing the mark, meleset dari sasaran. Ini sasarannya kita nggak masuk ke situ kan. Terus yang satu apa sih? Apa? Iniquity. Iniquity itu yang Iniquity itu kelihatannya melakukan perbuatan baik, tetapi motivasinya nggak benar. Mestinya Jadi- kali pakai menulis tuh, jadi ingat. Kalau ngomong suka lupa, jadi kalau tulis, oh ini ya. Catat. Catat tulisannya gimana kita nggak tahu. Kalau catat tulisannya Ya. salah. Kalau dosa iniquity itu contoh yang paling baik itu di 7:21. Matius 7:21. Pada akhir zaman atau ada orang yang bakal Tuhan, apa itu aku menyembuhkan orang, berbuat apa itu demi namamu semua. Dia tapi Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, dan mereka pembuat kejahatan. Ya, jadi bukan dibilangin cuma aku nggak mengenal engkau. Jadi dengan melakukan itu yang kelihatannya baik, itu semua sebenarnya karunia Roh Kudus kalau kita ngelihat sepintas. Tapi saya percaya itu bukan dari Roh Kudus. Yesus bilang nggak mengenal mereka. Tapi makanya kita bilang kadang-kadang setan itu kayak malaikat terang. Nggak kadang-kadang, sering. Jadi kita itu kalau nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita itu gampang bisa kepleset lah, whatever gitu ya. Jadi, nah ini lagi jadi omission ya. Jadi tidak takluk kepada perintah Tuhan, tidak melakukan. Saya percaya kalau orang Kristen yang udah ngaku Kristen, rasanya ya udah nggak bunuh, nggak nyuri, itu udah kalau nyata. dosa commission sih emang. Tapi dosa omission, saya lihat masih banyak orang yang ngaku Kristen tapi belum melakukan. Jadi kalian boleh cek apa yang jadi Tuhan itu Yesus atau diri sendiri. Ya. Contohnya mengampuni. Orang itu bisa dengan alasan apa, padahal Yesus kok ngajar pengampunan itu seabrek-abrek, nggak ngampuni orang. Tetap dari ngomongannya ketahuan dia tidak mengampuni. Ya kan? Jadi itu bahaya sekali sebab Yesus bilang kan bahwa orang, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni. Apa bedanya mengampuni dengan memaafkan? Oh, sama bahasanya sama. Tapi kata Gus Dur, maafin si muda, tapi saya lupa si kagak katanya. Oh, enggak. Saya juga bilang, kita lupa sih enggak, tapi kita enggak jadi kalau ingat itu masih masih kesel. Ingat emang kita dikasih otak, emang kita kan nggak Tuhan, nggak bisa dari timur sampai barat aku melupakan dosa-dosamu. Ya mungkin nanti suatu hari kok kita udah naik tingkat ya. Kita tahu kalau kita tidak mengampuni orang, artinya Tuhan itu belum menjadi Tuhan atas perasaan kita. Jadi orang mau ngomong mereka udah bertobat, tapi kok mereka tidak mengampuni, nol. Oke, to me too. Kalau saya berasa saya masih belum bisa menghadapi ya kan tapi kita tahu Tuhan kasih kemampuan. If we pray and we ask, for sure we gonna overcome it. I'm more than a conqueror, right? Dengan Tuhan loh, kok sendiri ya jatuh tergeletak ya. Nah, jadi ingat, jadi kalau kita tidak mengampuni, kita bisa cek,
Kita ini udah bertobat belum ya? Sebab arti pertobatan apa? Menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam ya. Jadi artinya kalau kita nggak mengampuni, Tuhan itu belum jadi Tuhan, Yesus belum jadi Tuhan dalam perasaan kita, ya. Itu yang paling banyak orang ya yang jadi pertobatan ya. Nah yang kedua pelit. Tapi saya percaya kalau di sini nggak ada yang pelit, jadi nggak bisa diterangin deh ya. Kalau pelit itu Tuhan belum menjadi Yesus belum menjadi Tuhan atas keuangan kita. Ya. Makanya dulu sering pendeta ada yang datang bilang kadang-kadang orang bertobat tuh ngecek paling gampang tuh dari dompetnya. Nah, dengar kan kalian bilang gitu kan? Sebabnya emang makanya Yesus juga tahu itu kelemahan orang. Makanya kan dibilang kan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, ya. Jadi kita lihat makanya Tuhan itu ngasih contoh yang jangan mengabdi kepada dua tuan, itu kan antara Tuhan dan mamon. Mamon itu kan material. Jadi Tuhan tuh tahu kelemahan orang tuh apa. Makanya itu selalu ngomongin. Makanya ada orang kan bilang bahwa uang itu neutral. Cinta uang ya nggak benar kan? Jadi uang itu adalah a good servant but an evil master. Ya. Jadi kalau dia kita tempatkan jadi tuan kita, wow, dia bisa benar-benar membinasakan kita. Nah, ini ada ayatnya, coba kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Ini saudara bengong nggak? Orang kikir bisa main sama penyembah berhala, orang berzina, ya kan? Sini kita lihat orang kikir pun disamakan dengan berhala, berzina, pemfitnah, penipu, pencuri. Jadi kita melihat bahwa Tuhan juga tidak kikir itu berarti kita belum menempatkan Yesus di atas keuangan kita. Jadi terlihat dengan jelas. Jadi kayak tadi mengampuni, Yesus belum Tuhan dari perasaan kita. Kalau kikir, Yesus belum Tuhan dari keuangan kita. Jadi kita tinggal lihat orang mau bilang dia udah bertobat, dia dalam Tuhannya setinggi apa, spiritual, tapi kalau ini pertobatannya disangsikan. Jadi yang saya bilang, kita ini di pertobatan itu kita boleh selalu mengecek. Kayak badan kita pergi dokter buat physical check up. Nah, tadi kita nyanyi lagu Ujilah Aku Tuhan, Cobalah Aku Tuhan. Kita juga perlu ada spiritual check up. Dan dokter kita adalah Tuhan sendiri, ya. Sebab kalau kita yang check up, kadang-kadang hati kita itu dibilang di Yeremia 17, hati kita licik. Sesudah kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita nggak punya pertobatan yang benar, kita tuh bisa menipu diri sendiri. Kita sangka, ya kayak tadi itu, orang yang dosa iniquity. Dia sampai berani protes sama Tuhan, kok dia nggak masuk surga. Berarti kan dia yakin banget bahwa dia pasti mestinya masuk surga. Ini sampai dia bisa gitu ya. Jadi biarlah kita lihat apakah Tuhan sudah memegang kendali dalam kehidupan kita atau kita masih jadi kuda liar. Yang kuda lepas dari pingitan. Semaunya diri sendiri. Berbuat semaunya sendiri, ya. Nah, sekarang kita melihat kayak Tuhan bilang ya bahwa kita
Bagaimana caranya kita tuh makanya Yesus mengatakan, ini saya ngomongnya kok rada nggak benar. Matius 16 ayat 24, coba lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, jadi 3 hal. Menyangkal diri, mengikut salib, mengikut aku. Menyangkal diri itu apa sih? Tidak menyangkal, tidak mengakui ya. Ya, ini Ya. berarti. Ya, kalau menyangkal diri itu kedagingan kita lagi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kayak gitu, kita mau yang mana? Kita sebel sekali sama orang. Niat hati meso-meso. Tapi kita tahu firman Tuhan bilang nggak bisa. Gitu. Tuhan benci akan kekerasan. Ada ini yang dibilangin, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ada lagi di 140:12b, orang yang melakukan kekerasan akan dibunuh oleh malapetaka. Oke. Jadi Tuhan selalu bilang kita mesti lemah lembut. Lemah lembut itu bukan orang Solo ya, tahu kan semuanya. Artinya strength under control. Kita punya kekuatan, kita punya kuasa, tapi kita di bawah otoriti Tuhan. Jadi bukan kita jalan sendiri gitu. Kita selalu mau obedient kepada Tuhan. Makanya ada orang bilang nggak cuma strength under control, tapi ada yang mengatakan humble strength. Jadi strength yang humble, yang rendah hati, ya. Jadi kalau kedagingan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, nah di situ kalau Tuhan jadi raja, kita milih kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, kan kita udah nggak jadi raja lagi kan. Jadi ini Tuhan kasih teladan, kasih contoh yang paling terkenal, ingat waktu dia mau disalib, yang dia bilang, kalau bisa cawan ini berlalu, oke. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, jadi di sini Yesus waktu itu nggak hanya sebagai Allah, tapi dia sebagai manusia. Jadi untuk menghadapi salib, dia tahu itu berat sekali ya. Ya dicambuk, ya dihina, ya diludahin, disemain. Jadi kalau kehendak kedagingan dia, itu berat sekali kan yang dibilang sampai dia keringetnya jadi kayak darah kan. Tapi walaupun begitu dia mengucapkan keinginan dia kalau bisa supaya berlalu, tetapi ya gimana keputusannya finalnya Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi saya juga kadang-kadang saya nggak tahu ya, kayak misalnya kepingin apa. Boleh dong, kita kan sama Bapak kan boleh ngomong kan, nggak kayak orang ini. Jadi ngomong, tapi dalam hati dan dalam ini kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kita mengutarakan selalu boleh, kalau saya sih. Sebabnya sama Bapak sendiri masa kita mesti ini ya. Nah sekarang kita ngomong, modal apa yang dibutuhkan supaya kita nggak berhenti di tengah perjalanan dari pertobatan. Sebab tadi kita melihat pertobatan itu adalah Tuhan sebagai Raja. Dan kerajaan Allah itu ada peraturan, ada hukum. Nah kadang-kadang ada orang itu yang nggak bisa abide, tunduk dan taat di dalam peraturan. Ini contohnya aja, kayak Harry sama Meghan. Semua tahu kan siapa Harry sama Meghan? Satu, udah dilahirin sebagai anak raja. Atau di dalam kerajaan, dalam royal. Meghan, bintang film, yang sudah pernah
kawin, yang segala macam. Tapi karena dia kawin sama Harry, dia masuk royal juga. Oh nggak salah namanya Duchess ya. Jadi udah jadi royal, tapi mereka nggak kuat, mesti mengikuti peraturan perutaran dalam kerajaan itu sampai mereka mengundurkan diri, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa bisa tetap teguh di dalam kehidupan kekristenan, ya, dalam pertobatan kita, ya. Nah, untuk pertobatan sejati dituntut dua hal, ya. Dua hal itu yaitu pikiran yang dirubah dan hati yang dijamah. Mesti dua. Pikiran yang dirubah dan hati yang dijamah, ya. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, saya baca, jadi lebih gampang. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, menjadi manusia baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jadi kita melihat kemauan Allah itu ada tingkat-tingkat, ya. Jadi yang paling low itu yang baik, habis itu yang berkenan, habis itu yang sempurna. 3 tingkat kemauan Allah, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa diperbaharui? Pembaharuan budimu dengan apa? Sedang satu-satunya kita dapat memperbaharui diri kita itu dengan baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sebenarnya adalah isi hati Tuhan, ya. Jadi kita bisa tahu apa yang benar, apa yang enggak, jadi kita berubah. Tapi emang kita nggak usah pikir, oh itu orang berubahnya kok lama sekali, yang satu lebih cepat, satu lebih lama. Kita akan selalu disamakan dengan metamorfosa, kan, dari ulat, sebelumnya kita ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dari yang ulat itu menjijikkan dan merugikan. Jadi kalau kita masih hidup dalam dosa itu, dalam society itu kita pasti menjijikkan dan merugikan. Bisa diganti jadi kupu-kupu yang indah dan menguntungkan, berguna, sebab dia ngisep madu sini mana-mana, jadi penyerbukan. Ya, penyerbukan. Ya. Lantas jadi menghasilkan buah, ya. Jadi ini, jadi dengan itu makanya kita mesti tahu, kita mesti senang belajar. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, gimana kita bisa diperbaharui, pikiran kita bisa dirubah gimana? Dan makanya kalau Tuhan bilang, kan nggak pernah bilang pergilah ke seluruh dunia, selamatkan orang-orang, nggak pernah, kan? Jadikanlah orang-orang muridku. Ya, jadi murid. Makanya kita tuh mesti jadi murid. Dulu saya pernah ngomong ini, tapi di lansia ada yang nggak terima. Saudara ngerti nggak murid? Ini saya sering ngomong, murid itu gimana, tahu nggak? Oke, ini contohnya, ya, contoh, ya. Saya ini guru, kalian murid, ya. Yesus kan guru, kita murid. Tapi ini contoh, saya yang guru, kalian murid, ya. Kalau saya bilang 2 tambah 2 4, kalian bilang apa? Betul. Kalau saya bilang 5 tambah 5 10. Betul. Saya guru loh, ya. Nah, kalau saya bilang 5 tambah 5 1000. Salah. Saudara nggak ngerti artinya murid sama guru. Tetap betul. Guru itu selalu betul. Tidak pernah salah. Nggak pernah salah. Jadi
Kalau Zaman dulu. makanya Yesus bilang, Sekarang mereka- jadikanlah bangsa-bangsa murid-murid Yesus. Jadi sebetulnya firman Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal. Kita sebagai murid nggak bisa ngomong nggak masuk akal. Ini kali salah. No. Tuhan ngomong yes and amen. Ya benar. Melampaui ya. Melampaui akal. Benar. Bener? Ngerti? Hei, kamu lebih pintar dari beberapa orang lansia. Ada yang protes. Itu nggak boleh tahu. Dia bilang itu Namanya Tuhan kan. iya. Dia bilang itu ini tuh gimana sih? Ya kalau bilang 2 sama 2, 4 ya benar, 5, 5, 10. 5 tambah 5, 1000. Itu kan udah kelihatan salahnya. Kok mesti bilang amin? Dia bilang. Ya dia dari kacamata mana? Iya, saya Dari bilang, kacamata guru manusia guru, Iya. apa sebagai Tuhan guru? iya. Makanya saya bilang, dan saya pernah, ini sebenarnya saya bukan kepintaran saya belajar dari omnya dia, Pak Damaris. Tahu nggak Pak Damaris? Jadi tergantung Iya. nilai dari sudut pandang mana. Iya. Jadi dia, waktu itu saya belum Kristen. Saya juga jadi ngerti nih sekarang. Saya belum Kristen, saya datang ke ini ya, ke dia punya waktu. Pembangunan rohani. Iya, pembangunan rohani. Waktu dia ngomong gitu tuh saya sampai ngomong, ini orang pintar kasih contoh. Yang tahu nggak, kita nggak pernah mikir contoh kayak gitu. Tapi kok saya kasih contoh, ada yang protes. Yang kedua bilang, tapi Yesus nggak bakalan bilang 5 tambah sama 5 is 1000. Saya bilang ini saya lagi kasih contoh, bukan ilustrasi. Ilustrasi ya. Ilustrasi. Oke. Jadi sekarang semua udah ngerti ya, kita tuh murid. Jadi semua firman Tuhan itu apa? Ya, ya dan amin. Jadi itu kita mesti tahu. Jadi pikiran kita dirubah, pikiran kita dirubah itu jadi pola pikir kita berubah. Ini jawaban saya nih ke anak. Anak juga suka protes, cuman versi pertanyaannya beda. Ya. Tapi Kayak mirip gitu. begini. Nah, Nanti saya bisa jawab. Yes. Soalnya Ilustrasi ya. anak saya nih semuanya maunya itu apa sih? Bukti nyata gitu. Nyata. Yang nggak masuk di akal tuh dia nggak mungkin terima. Oh. Gitu. Iya. Tuhan kan Kita itu finite, terbatas. Tapi Tuhan tuh infinite, tak terhingga. Iya. Jadi kita tuh nggak bisa, ya Jangkau. maksudnya ya kita bisa lah sedikit-sedikit tambah lama tambah dekat dengan kita bergaul sama Tuhan, bersekutu, kita bisa menerima. Tapi kalau mau dengan otak kita itu nggak bakalan Mungkin saya sampai. sampel orang Kristen harus beri contoh kepada orang-orang yang di luar. Mhm, That's why dia watching kita, mhm, what they doing mhm. in the Christian. Iya. Mhm. Maybe the same example like that's why anak kan begitu ya. Kok orang Kristen kok begini bla 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 bla. That's why it's supposed to change everybody. They're in the Christian. Iya, iya. Jadi pegangan Ya, kita ini. pegangan dari sini. Dari Oke, sekarang pikiran yang dirubah sudah. Sekarang hati yang dijamah. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang dijamah? Sebab kalau pikiran ahli Taurat, otaknya udah penuh dengan firman Tuhan, udah pinter-pinter kalau ngomong pengetahuan loh ya. Tapi hati mereka kan sampai melihat Tuhan aja nggak mengenali Tuhan kan? Ahli Taurat dan Farisi. Nah, saya tuh kalau ngeliat Yus sampai suka takut itu kayaknya ada dosen lagi. Saya juga belajar sih ingat. Nah, udah gitu hati yang dijamah itu dengan doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi komunikasi itu apa? Dialog ya. Ya, dua arah. Ya, dua arah ya. Jangan cuma kita ngotot, kita kepin ini sampai kali doa. No, tapi ini dua arah. Jadi di situ kita bisa ada kenikmatan. Jadi kalau saya lihat, ini yang saya juga sering ngomong dari dulu, dari zamannya kalian masih ikut kita, bahwa dalam membaca Bible, dalam berdoa, itu ada 3 tingkatan, 3D. Ingat? Yang pertama itu desire.
kita harus mempunyai keinginan. Kedua, kadang-kadang kita udah mulai baca, tapi tengah-tengah kita baca Genesis, wah seru nih bacanya. Keluaran, masih seru. Sampai Imamat, kita bingung. Ada apa ini? Lembunya berapa? Kambingnya berapa? Kayak gitu kan. Udah, nah makanya dari di saya kita mesti ada disiplin rohani. Nah kalau kita sudah melewati disiplin, akhirnya membaca dan doa itu bisa menjadi delight, menjadi kesukaan, menjadi kenikmatan bagi kita. Makanya Daud kan bilang kan kesukaannya membaca firman Tuhan, Taurat, segala macam gitu ya. Jadi itu kita mesti tahu. Dan yang saya juga mau bilang ya, kayak disiplin, orang suka bilang, orang Kristen kan kasih karunia. Sering kan kayak ngomongnya kan gitu terus. Tapi saya bilang, disiplin rohani dan kasih karunia itu harus berjalan bergandengan. Ya, itu contoh yang jelas itu dari Keluaran 16. Waktu orang Israel mesti ngumpulin mana yang diturunin sama Tuhan. Nah, kasih karunianya, mananya Tuhan nurunin. Mereka nggak kerja, nggak apa-apa, dikasih. Tapi disiplin rohaninya, mereka mesti bangun pagi, mesti mengutin, ya kan? Bangun kesiangan, mananya cair. Kalau mereka malas, bangun pagi ngambil dua porsi supaya besok nggak usah jadi ulat sama berbau busuk, ya kan? Jadi itu contoh yang paling jelas bahwa kasih karunia dan disiplin rohani itu berjalan bergandengan. Nah kalau kasih karunia tanpa disiplin rohani, itu orangnya bisa seenak-enaknya, bisa jadi malas, jadi batu sandungan. Tapi kalau disiplin rohani tapi tanpa kasih karunia, orangnya jadi self-righteous. Kayak dia yang paling pintar, dia yang paling benar, yaitu ahli Taurat dan Farisi. Ya? Ini cuma ini. Jadi kita perlu itu dua, makanya tadi yang saya juga nyanyikan, Aba Bapa, kita selalu ingin bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya rangkumin semua ya, bahwa pertobatan itu sebetulnya bukan satu event. Jadi kalian dengar KKR, kalian, ya saya tahu, saya orang berdosa, Tuhan, ya saya terima engkau, kelar enggak? Pertobatan itu proses. Kita naik terus, berjalan terus, sampai di sini kan dibilangin, kita mengetahui kemauan Allah. Ya. Dan tadi yang saya bilang, kemauan Allah itu ada tingkatannya. Baik, berkenan, dan sempurna. Ya. Jadi di sini kita bilang bahwa pertobatan itu adalah proses penyesuaian terhadap kehendak Tuhan. Jadi permulaan kita ialah baik di mata Tuhan, tapi kan kita nggak mau stop di situ ya, masih mau maju, dan proses ini maju terus sampai keserupaan Yesus berada di dalam kita. Yang waktu itu saya bilang bahwa tujuan utama Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu adalah original plan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia bilang menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan. Tapi dikacaukan, dan sesudah manusia jatuh dalam dosa, kita pikirannya sama Tuhan lain, 5 sama 5, 1000, nggak mau bilang salah. Tapi sesudah ini kita jadi keserupaan dengan Tuhan terjadi. Amin. Ya. Oke, kita nyanyi Yesus yang termanis ya. Oke dah, kita tanpa lagu lah ya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih ya
Ya. Terima kasih atas semua ini ya Bapa. Kami bersatu hati untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Amin. Atas kasih setiamu yang melebihi buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Kau selalu juga menjamah kami satu persatu ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Pakai kami ya Bapa, untuk memuliakan Kau ya Bapa. Kami percaya ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersama kami ini di rumah ini ya Bapa, di rumah Ciinge Eko Setip ya Bapa. Tuhan bukakan rumah ini untuk kami semua ya Bapa. Ya, Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya ini ya Bapa, atas kasih setiamu yang melebihi yang hari demi hari Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan kami ya Bapa. Ya. Kami percaya Kau yang ambil alih semuanya ini. Penyakit apapun yang ada dalam Amin. tubuh kami, Ya. Kau yang selalu angkat semuanya Bapa. Jesus. Kami percaya semua ini karena Kau ya Bapa. Karena Kau yang ada pada kami semua Bapa. Firman-Firman-Mu yang ada pada kami ya Bapa. Firman-Firman-Mu yang ada hidup dalam kami semua ya Bapa. Satu persatu ini ya Bapa. Kami pakai semua ini Bapa untuk Kau ya Bapa. Kami semuanya ini karena Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat ini juga karena Engkau ya Bapa yang berikan buat kami ya Bapa. Kami akan menjalankan semua ini ya Bapa atas berkat-berkat-Mu yang melimpah pada kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang melindungi kami semua. Di mana bahaya apapun ya Bapa, kami percaya penyakit apapun ada di dunia ini, Kau yang memberi yang terbaik buat kami. Kau yang menolong kami, Kau yang membungkus kami dengan darah-Mu Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih ini semua ya Bapa, atas pertolongan-Mu yang melindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Yes, kami yes, bersyukur Jesus' dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Thank you. Ya, saat ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, di mana kami selalu bertambah kuat di dalam-Mu, Yes, Pak. di mana kami boleh maju selangkah demi selangkah Tuhan, untuk kami bisa menunjukkan akan kasih-Mu juga kepada lain orang ya Bapa. Apapun yang kita pelajari pada saat ini Tuhan, biar semuanya ini bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing dan menjadi nyata di mata lain orang ya Bapa. Kami berterima kasih kami boleh berkumpul di sini, dan biar Engkau saja Tuhan yang memimpin kami dalam sehari-harinya Bapa. Apa yang kami hadapi, kami tahu kami punya satu Tuhan yang selalu tak yang mustahil, selalu mungkin dari segala apapun yang kami telah diberikan oleh Engkau ya Bapa. Dan kami akan memakai itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, supaya banyak orang melihat bahwa kita ini semua Tuhan sebagai ambasador dari nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur kepada Sinta dan juga Alwin di sini. Kami bersyukur mereka selalu masih juga setia melayani, dan kami selalu mendoakan untuk mereka juga selalu on top of everything di dalam life mereka, di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan juga untuk Sinta, dia juga bersyukur telah melalui semuanya ini dengan semuanya berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan dalam timmu ini. Dan kami percaya tidak ada lagi yang mengganggu di dalam hidup dia Bapak. Dan dia sekarang sound and well. In Jesus' name I berasa karena biru-Mu yang sudah menyembuhkan angkat semua ini. Dan kembali dia sehat walafiat ya Tuhan. Terima kasih semua ini, kita bersyukur bersatu semua ini atas nama Yesus Kristus. Kami juga berterima kasih untuk Hannah dan William. Terima kasih untuk keluarga mereka Tuhan. Mereka juga bersatu di dalam hidup ini ya Bapak. Biar Engkau saja Tuhan yang memimpin di dalam William dan juga Hannah untuk menguasai segala keluarga ini. Mereka juga bisa lebih dekat lagi pada Engkau ya Bapak. Segala apapun yang mereka juga telah mengetahui akan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan, bisa menurunkan dia kepada semua keluarga-keluarga, dan mereka juga bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk Hannah dan William yang selalu juga setia pada kami semua di sini ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk Yana dan juga Richard yang saat ini Tuhan yang memberikan saksian yang begitu powerful. Memang kita perlu sebagai orang Kristen yang mengasihi setiap orang yang membutuhkan, setiap orang yang bisa melihat akan nama-Mu Yesus di dalam hidup mereka juga masing-masing selama mereka ada di Indonesia. Terima kasih, bersyukur atas kehidupan mereka juga dengan keluarga dan juga dengan kita semua di sini Bapak, pada Richard dan juga kepada Yana. Kami berterima kasih Tuhan dengan adanya mereka juga. Untuk pada Rek kami berterima kasih di mana dia juga selalu
bertambah juga iman, bertambah juga kasihnya Tuhan kepada sesama ya Tuhan. Biar semuanya ini juga untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga dengan Queenie, biar semuanya juga berjalan dengan baik, rencana mereka apapun yang mereka adakan sesuai kehendak rencana-Mu terjadi Bapa, untuk memuliakan dan juga untuk ministry di dalam bidang mereka masing-masing ya Bapa. Kami percaya ini hanya di dalam tangan-Mu selalu ya Bapa. Kami bersyukur, Rek, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga pada Yus dan Heli, kami bersyukur mereka juga hadir pada saat ini. Terima kasih akan kehadirannya mereka, dan juga biar nama-Mu juga selalu diperkuat Tuhan di dalam fellowship dimanapun berada. Mereka juga membagikan banyak firman, biar firman itu selalu hidup di dalam kehidupan keluarga Heli dan juga kepada Yus. Untuk mereka juga menjadi terang dan garam dunia dimanapun. Kami bersyukur untuk itu Bapa, biar mereka juga selalu dalam pimpinan dan kehendak rencana-Mu dalam pelayanan mereka juga. Kami juga pada Junggan, kami berterima kasih dia bisa hadir hari ini, dan mereka juga, dia juga bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa, biar Junggan juga selalu hidup yang merasakan akan Tuhan itu dan fokus pada Tuhan, biar semuanya itu menjadi kesenangan dia Tuhan, untuk dia bisa juga melihat hari nantinya selalu Tuhan bersama dengan Engkau, dan Engkau juga pimpin, pulihkan dia dalam kesadaran dia, untuk dia selalu mengingat tetap masih sehat selalu selama dia berada di dunia ini Bapak. Terima kasih untuk ini semua atas Jungguan, dan berkati keluarganya juga yang di rumah semuanya, biar semuanya juga selalu kuat di dalam Engkau ya Bapak. Untuk kami berdua, kami berterima kasih untuk kami juga selalu boleh menjalani pelayanan Tuhan atau apapun yang Kau kehendaki. Buat kami juga suatu kerendahan hati, itu kami juga hikmat apa yang kami juga bisa kerjakan untuk bisa menjadi saksi, dan apapun yang kami belajar dari firman Tuhan, biar Kau juga berikan kami juga kerendahan hati ya Bapak, untuk kami juga menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terima kasih pada saat ini kami berkumpul untuk yang saya ingat yang pertama kali lagi sebelumnya setelah COVID, biar semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kami juga setia pada Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan sebentar kalau kami berpisah atau kami masih dessert apapun, biar Engkau juga fellowship, Engkau berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Ya, bisa. Ya, kita pindah sana.